Selamat pagi, saya Yudhistira Agung Mahendra dari Prodi D4TR BU Alfa, nomor induk Taruna 561920-124. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya, dasar teknologi informasi tentang artificial intelligence, mechatronika, perangkat hardware, dan perbedaan bit dan byte. Yang pertama ada dari AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam Artificial Intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Contoh dari Artificial Intelligence adalah yang pertama ada filter email di Gmail, 2 Facebook, 3 prediksi pencarian di Google atau sering kita disebut Maps. Kemudian mengemudi kendaraan, keberadaan AI mampu membuat teknologi selama ini hanya bisa kita lihat di film menjadi nyata. Kemudian ada Artificial Intelligence dan Predictive Software. Kecerdasan buatan AI menggunakan data besar yang dikumpulkan melalui selimut teknologi bandara dan dianalisis dengan perangkat lunak prediktif untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas udara atau perlambatan lalu lintas. Teknologi perangkat lunak prediktif ini juga dapat digunakan untuk memprediksi musim pembelian sibuk yang tidak tradisional, ketika bandara perlu mengalokasikan lebih banyak ruang gudang kargo. Misalnya solusi perangkat lunak logistik Consumer Packaged Goods atau CPG memanfaatkan kecerdasan buatan waktu nyata untuk mengoptimalkan pengiriman dan pemenuhan. Solusi ini dapat diintegritaskan dengan penggunaan pergudangan bandara untuk meningkatkan manajemen pengiriman. Kegunaan lain untuk AI termasuk peluncuran chatbots dan asisten virtual untuk sebagai maskapai penerbangan dan bandara. Kemudian yang kedua ada mechatronika. Mechatronika adalah teknologi atau rekayasa yang menggabungkan teknologi tentang mesin, elektronika, dan informatika untuk merancang, memproduksi, mengoperasikan, dan memelihara sistem untuk mencapai tujuan yang diamanatkan. Seperti diketahui dari definisi, mechatronika adalah gabungan disiplin iptek teknologi mesin, teknik elektro, teknik informatika, dan teknik kendali. Pada awalnya, secara khusus tidak ada disiplin iptek mechatronika. Untuk menggabungkan beberapa disiplin iptek tersebut, mechatronika memerlukan teori kendali dan teori sistem. Jadi secara sempit, mechatronika mengarah pada teknologi kendali numerik, yaitu teknologi mengendalikan mekanisme menggunakan aktuator untuk mencapai tujuan tertentu dengan memonitor informasi kondisi gerakan mesin menggunakan sensor dan memasukkan informasi tersebut ke dalam mikroprosesor. Contoh dari produk mechatronika adalah mesin fotokopi, mesin printer, mesin bubut kontrol numerik, mobil robot berlengan, dan AC atau air conditioner. Kemudian materi berikutnya adalah perangkat hardware. Perangkat hardware atau perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit, atau sering disebut prosesor, adalah perangkat keras proses utama yang merupakan komponen sirkuit elektronik yang dapat melakukan eksekusi komputasi logika, aritmatika, sistem kontrol, dan input atau output spesifik berdasarkan instruksi yang diperintahkan pengguna. Hampir seluruh proses di dalam suatu sistem komputer dilakukan oleh prosesor. Prosesor juga disebut dengan CPU. Yang kemudian kedua ada perangkat komputer penyimpan atau storage. Fungsi perangkat komputer yang satu ini adalah menyimpan data yang akan diproses dan juga setelah diproses oleh CPU.
Beberapa perangkat komputer yang tergolong dalam media penyimpanan antara lain: 1. Hard disk. Hard disk merupakan sebuah komponen perangkat komputer yang berfungsi menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan juga data-data dokumen yang lain. Sobat dapat membaca ulasan mengenai pengertian fungsi dan jenis-jenis hard disk komputer. 2. Flash disk. Flash disk merupakan perangkat komputer yang berguna untuk menyimpan data dari komputer. Perangkat ini juga dapat disebut dengan USB drive, pocket drive, pen drive, atau micro disk. Di pasaran ada banyak sekali jenis flash disk. Yang ketiga ada disket. Perangkat penyimpanan komputer yang satu ini mempunyai fungsi seperti layaknya hard disk, akan tetapi terbatas sekali kapasitas penyimpanannya. Jadi perangkat komputer yang satu ini mulai ditinggalkan. Yang ketiga, perangkat komputer input. Fungsi perangkat komputer yang satu ini adalah memasukkan data-data yang akan diproses dalam suatu komputer. Ada bermacam-macam perangkat komputer yang tergolong dalam perangkat input. Di antaranya adalah sebagai berikut: keyboard, mouse, scanner, webcam, optical drive, dan modem. Kemudian ada juga perangkat komputer output. Fungsi perangkat keras komputer output yaitu menampilkan atau mengeluarkan hasil data yang sudah diproses oleh CPU. Perangkat komputer yang tergolong dalam perangkat output ada banyak sekali, diantaranya adalah sebagai berikut: monitor, speaker, printer, dan masih banyak lagi. Yang kelima ada RAM. RAM adalah bisa kita sebut juga random access memory, yaitu sebagai komponen yang bertuas sebagai tempat penyimpanan sementara data-data dan berupa perintah yang akan masuk prosesor dan yang telah dilakukan oleh prosesor. Artinya, memori ini sebagai tempat untuk melakukan akses kegiatan yang diproses oleh prosesor. Data-data yang tersimpan di dalam RAM bersifat sementara dan akan hilang ketika komputer dimatikan. Berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu perbedaan antara bit dan byte. Bit dan byte adalah istilah yang cukup sering ditemukan ketika kita berurusan dengan internet. Kadang bagi user awam, istilah-istilah tersebut sering membuat bingung, terutama dengan pernyataan mengenai speed internet atau kecepatan download. Pada prinsipnya, bit mengenai speed internet biasanya disimbolkan dengan B kecil dan byte biasanya disimbolkan dengan huruf B besar. Jadi tidak sama, di mana 1 byte dibentuk atas 8 bit. Yang pertama, bit. Bit adalah kependekan dari binary digit, yang berarti digit biner. Binary digit adalah unit satuan terkecil dalam komputasi digital. Komputer tidak menggunakan angka desimal untuk menyimpan data. Semua data komputer disimpan dalam angka-angka biner. Hanya dua nilai berbeda, yang biasanya dinyatakan 1 bit, entah 0 atau nilai 1. Dalam telekomunikasi digital juga demikian. Semua level tegangan diubah menjadi bentuk data biner. Istilah binary digit atau bit diperkenalkan oleh John Tukey di tahun 1947. Saat itu ia bekerja sebagai seorang ilmuwan di Bell Laboratories. Kemudian bytes. 1 byte adalah 8 satuan bit yang digabung menjadi 1. Jadi bit adalah satuan informasi yang lebih besar dari bit. Istilah byte pertama diciptakan dan digunakan oleh Dr. Werner Buchholz di tahun 1956. Saat itu ia bekerja sebagai seorang ilmuwan di IBM. Sistem bilangan desimal didasarkan pada 10 angka 0 sampai 9. Sistem bilangan biner hanya memiliki 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 0. Semua data yang diproses oleh komputer memiliki bentuk angka-angka 0 dan 1. Dalam komunikasi digital, kedua nilai ini memiliki level tegangan. Salah satu penerapannya, nilai biner 0 digunakan untuk menyatakan ketidakadaan voltase dan nilai biner 1 untuk voltase positif konstan. Berdasarkan nilai dan perhitungannya, 1 byte sama dengan 8 bit. Ini berarti 1 KB tidak sama dengan 1 KB kecil. Jadi pada dasarnya jika dirinci, maka bit dan byte itu harus dipisahkan.
Bit biasanya digunakan untuk ukuran transfer speed atau kapasitas maksimal speed modem, speed prosesor, dan lain-lain. Sedangkan byte biasanya digunakan dalam ukuran kapasitas memori penyimpanan, flash disk, memory card, SSD, dan lain-lain, atau pada ukuran satu file. Bit biasanya digunakan untuk ukuran transfer speed berdasarkan dari penulisan simbolnya. Anda bisa membedakan dari penulisan simbolnya. Bit biasanya ditulis dengan B kecil, sedangkan byte biasanya ditulis dengan B besar. Kilobyte, KB. KB besar, kilobyte. MB, megabit. MB besar, megabyte. GB, gigabit. GB besar, gigabyte. Juga di TB kecil, terabyte, dan TB besar, terabyte. Satuan bit biasanya digunakan untuk kecepatan laju pada bidang telekomunikasi. Bagian menyebutnya sebagai kecepatan transfer dan antara perangkat keras. Jika melihat model OSI atau Open System Interconnection, maka satuan bit digunakan pada area media layer atau di area perangkat keras. Di dalam telekomunikasi, transmission rate atau kapasitas transfer telah secara tradisional dinyatakan dalam bit per second atau bps, dan 1 kilobit sama dengan 1000 bit. Sekian penjelasan materi kali ini pada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.